kayak aqua, bening gitu, literal. Ini wudhu di suatu tempat, nah itu nggak boleh. Pokoknya itu harus dengan menyebabkan penyakit-penyakit ringan kayak gitu. Ya, ada orang melihat air gitu aja langsung wah udah gimana gitu ya. Padahal itu airnya adalah suci, menyuci, menyucikan gitu. Ya. Kan air sungai butek aja kan suci, menyuci. Karena apa? Jumlahnya yang banyak. Yang penting apa? Bukan karena limbah yang membahayakan. Memang kadang-kadang suci, menyucikan, tapi kalau kena limbah Pak, madorotnya lebih besar. Maka ya kayak sungai-sungai di Pulau Gadung ini kan udah limbah. Di Pekalongan ada sungai, itu limbah batik semua Pak. Ada di daerah Bogor, daerah mana itu sungainya limbahnya limbah ternak semua Pak. Jadi kotoran ternaknya lebih banyak daripada lumpur tanahnya. Nah ini kan bahaya juga. Nah itu permasalahan. Jadi bagian yang ketiga ini itu harus wudhu, tidak boleh tayamum berkaitan penyakit bagian dari ketiga ini. Far'un cabang lil mauridi ayya'tamida fi dzalika qawlat tabibi al-'adli fi riwayah. Lil marid, bagi orang yang sakit, ayya'tamida fi dzalika, dia harus bersandar, mengambil sandaran dalam masalah-masalah penyakitnya ini Pak. Qawlat tabibi, perkataan daripada seorang dokter. Jadi ngerujuk dia Pak. Ini apa perkataan dokter? Dokternya harus gimana? Al-'adli fir riwayah, yang adil di dalam menyampaikan periwayatan, sarannya benar gitu Pak. Jadi benar-benar secara medis, keilmuan kedokteran. Jangan ngecap doang. Wa ya'malu bi ma'rifati nafsihi, dan seseorang bertindak atau melakukan sesuatu dengan dasar ma'rifati nafsihi, pengetahuan dirinya sendiri. Haitsu kana aliman bittibi, sekiranya adalah dia punya pengetahuan tentang apa? Kedokteran. Jadi kalau dia berbuat itu adalah dasarnya saat dia sakit itu. Jadi dia tahu ini kalau saya begini akibatnya begini. Jadi punya landasan pengetahuan yang dia terapkan terhadap dirinya dengan ilmu kedokteran yang dia serap. Jadi harus begitu. Wala ya'malu bi tajribati nafsihi, dan tidak dia bertindak atas dasar uji coba. Jadi coba-coba Pak. Ini nggak boleh. Kalau lagi sakit begitu. Wah ini saya begini. Udah wudhu aja. Jangan coba. Menurut dia ini saya harus tayamum. Nyoba-nyoba aja, padahal penyakitnya tidak berbahaya. Alal mu'tabad, menurut pendapat yang dapat digunakan sebagai sandaran. Likhtilafil mizazi bikhtilafil azminah, karena setiap terdapat perbedaan daripada kondisi bikhtilafil azminah. Jadi setiap fisik seseorang kondisinya itu akan ada hal mempengaruhi terhadap perbedaan cuaca. Kita kalau tinggal di gunung beda sama tinggal di Jakarta. Nanti fisiknya juga berbeda, kekuatan fisik dan sebagainya. Maka
bikhtilafil azminah. Itu berpengaruh. Di mana dia tinggal, maka fisiknya juga mempengaruhi. Kalau Pak D biasa di Indonesia, tinggal di kutub, lagi pasiran, kapan Pak D berangkat? Di sana mau wudhu, wah itu udah nggak mungkin. Bisa jadi dia wudhu pakai air es aja udah nggak kuat. Keluar aja nggak kuat. Itu mempengaruhi. Wa mahallu dzalika fil hadar. Dan terkait dengan tempatnya itu, ya, terhadap hal yang disebutkan tadi itu berkaitan dengan domisili. Jadi penjelasan tentang kita harus merujuk kepada dokter dan sebagainya. Kalau kita punya problem kesehatan saat kita di tempat domisili kita, hadar, jadi di tempat kita tinggal. Amma law kana bidariyatin la yajibu biha tabiban. Adapun kalau adanya seorang itu di tengah hutan, Sahara, hutan itu Sahara apa Sahara? Ya, Sahara itu hutan gue, hutan lebat. La yajidu biha, yang dia tidak menemui di tengah-tengah itu seorang dokter, fa innahu yajuzu lahu tayammum, maka dia boleh tayammum. Haitsu dhanna usulu ma dzikra, sekiranya perkiraan terhadap apa yang sudah dijelaskan itu ada kemungkinan dia bisa menjadi alasan. Walakin tajibu alaihi i'adah, akan tetapi dia wajib mengulang sholatnya. Wa dhannuhu dzalika ma faqdit tabib, dan perkiraannya tersebut berserta tidak adanya dokter, mujawwizun litayammum, menyebabkan dia boleh tayammum. La muqsitun lis-shalah, akan tetapi tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Jadi dia mengambil ijtihad dengan pandangannya sendiri. Oke, saya tayammum, kemudian dia sholat, tetapi nanti dilakukan i'adah sholat kalau dia sudah kembali ke tempat di mana dia normal. Berat juga ini pendapat ulama fikih seperti itu. Maka ini di mazhab Syafi'i ini hati-hati. Pendapatnya seperti itu. Kayaknya rumit. Ya, kita yang belajar ini harus benar-benar hati-hati mengambil rukhsah tayammum itu bukan seperti kita musafir. Musafir untuk maksiat di mana? Itu nggak boleh. Sekarang orang ke Bali cuci mata doang. Anak muda berangkat ke Bali, bakal alasannya apa? Alasannya kita cuci mata, berangkat, jalan-jalan, bukan menambah apa keimanan, tapi nambah senang-senang doang. Gimana itu? Nah itu jadi masalah juga. Ini kita saat masa muda mungkin mengalami hal itu, dan sekarang makanya kita harus kehati-hatian tentang safar dan sebagainya, tentang sholat kosong dan sebagainya. Karena syarat-syaratnya itu nggak boleh untuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab.